البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bagian kitab Bulughul Maram yaitu Sahih Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di Kitabul Jami', kitab paling akhir di kitab Bulughul Maram, dikumpulkan oleh Ibnu Hajar beberapa bab, 6 bab. Ya, ini jami' sekumpulan bab. Sudah kita sebutkan tentang adab, bab adab, demikian juga bir wasilah, kebaikan dan menyambung tali silaturahmi, demikian juga zuhud, wara, demikian juga zuhud. Dan kita masih di bab ar-rahbi min masawi'il akhlaq, ancaman atau peringatan dari akhlak-akhlak yang jelek. Sebutkan di antaranya akhlak yang jelek yaitu apa? Berdusta, mencerca kaum muslimin, demikian juga pemarah, dolim. Yang paling besar ya syirik, kan demikian. Demikian juga yang lainnya. Demikian juga ya seorang untuk mengurusi dengan baik rakyatnya, tidak bersifat berkhianat, tidak hasad. Berikutnya hadis nomor 1495, wa an Qutbah bin Malik, dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Sebutkan di sini sahih. Kalau beliau mengatakan karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan di doa supaya seorang punya akhlak yang bagus, dijauhkan dari akhlak yang jelek. Beliau berdoa, Allahumma janibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang mungkar, yang jelek. Seorang berusaha, demikian juga berdoa. Sebenarnya akhlak ada 2. Ada muktasabah yang diusahakan, ada yang itu tabi'iyah, tabiat. Goriziyah, aslinya demikian. Aslinya di akhlaknya adalah pemberani, demikian juga pemaaf, dermawan, ada juga aslinya seperti itu. Ada yang diusahakan, asalnya penakut dilawan menjadi orang pemberani. Ya oleh karena itu orang juga hendaknya untuk berdoa supaya punya akhlak yang mulia, akhlak asli yang baik, atau berusaha menjadi orang yang akhlaknya bagus. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang jelek. Wal a'mal, amalan yang jelek, yang mungkar, amalan-amalan jelek. Wal ahwa, hawa nafsu. Ya, ini termasuk yang membuat orang tergelincir adalah hawa nafsu. Selain dari syahwat, ya syahwat dan syubhat. Ya, selain syubhat kerancuan dalam pikiran. Sedangkan syahwat itu yang berkaitan dengan hawa nafsu. Dari hawa nafsu yang jelek. Wal adwa, yakni ya yaitu yakni penyakit. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya penyakit yang jelek. Disebutkan yaitu seperti jazam, ya yaitu lepra, demikian juga yang lainnya, baros, ya yakni kulit yang kulit yang putih ataupun botak dan semisalnya. Ini berlindung dari penyakit-penyakit. Demikianlah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang jelek, amalan yang jelek, hawa nafsu yang jelek, dan penyakit-penyakit yang jelek. Akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa sahih Hakim, sahih Hakim, wa labdulahu. Lafadznya Hakim dan sahih. Ya demikian. Ini seorang untuk berdoa untuk mempunyai akhlak yang bagus. Berikutnya hadis nomor 1496. Wa an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan. Hadis ini dhaif. Di situ ada Lais bin Abi Sulaim, dhaif, lemah dan mukhtalid. Yakni hafalannya berubah. Pikun, istilahnya gitu. Sampai disebutkan dia itu adzan ketika waktu duha, adzan subuh. Ulama alul hadis, tapi saking sudah tidak tertata lagi pikirannya, adzan di waktu siang, adzan subuh. Nah, demikian. Allahu Akbar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dhaif di sini. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka, jangan kau mendebat saudaramu. Nah, tidak boleh berdebat yang tidak ada manfaatnya. Ya, kecuali kalau itu ada manfaat untuk, dan itu butuh ilmu, ya butuh ilmu untuk kemaslahatan. Boleh. Utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hasan. Ini berdebatlah yang bagus.
Ini ajak dengan baik, ya, dengan hikmah. Kalau nggak bisa dengan mau itu hasanah. Kemudian debat dengan bagus. Ini bagi yang mampu. Ya demikian. Berapa banyak orang yang itu mempunyai pemikiran sesat, kemudian diberikan hidayah dengan ulama. Ya, dihilangkan syubhat-syubhat dia itu sampai dia masuk Islam. Dan banyak kalau mau disebutkan ulama-ulama yang kemudian bertobat. Tapi hukum asalnya jangan berdebat. Jangan berdebat dengan saudaramu. Yang maksudnya itu untuk apa? Untuk saling menyalahkan. Ya, kecuali kalau untuk menampakkan kebenaran, itu butuh ilmu, maka boleh. Wala tumazihu, jangan kau bermain-main dengannya. Mizah, yakni bermain-main yang berlebih-lebihan. Tapi mizah yang biasa boleh, selama dia itu tidak bohong boleh. Nabi SAW kadang demikian, bergurau dengan para sahabat dengan guruan yang boleh. Ya demikian. Tapi yakni mizah, main-main yang tidak ada manfaatnya seperti ini, maka hukum asalnya adalah haram, kan demikian. Sebagaimana hadis, ya, qul khairan aw yasmut, ucapkan yang bagus atau diam, kan demikian. Wala ta'idhu, jangan engkau menjanjikan dia mau'idan dengan suatu mau'id, janji, fatukhlifhu, kemudian engkau menyelisihinya. Jadi jangan kamu berjanji dengan suatu janji kemudian kamu tidak tepati. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang munafik. Akhrajahu Tirmidzi bi sanadin dhaif, keluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang lemah. Ya, hadisnya dhaif, tapi tadi ya, ada di situ hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah ini. Ini menjauhi akhlak yang jelek, yaitu apa? Dengan berdebat tidak ada manfaatnya, bergurau yang tidak ada manfaatnya. Ya, demikian juga berjanji tidak ditepati. Berikutnya hadis nomor 1497. Wa Nabi Sa'id dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini juga dhaif. Di situ ada Shadaqah bin Musa Ad-Daqiqi, dhaif. Saya ini mendhaifkannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khosratani la yajtami'ani fi mu'min. Ada dua sifat, ada dua bentuk yang tidak berkumpul keduanya fi mu'min, di dalam seorang mukmin. Al-bukhlu wa su'ul khuluq, kikir dan akhlak yang jelek. Tapi di sini dhaif. Tapi ini adalah sifat yang jelek, akhlak yang jelek, yaitu bukhl. Ya, bersifat apa? Bersifat kikir. Demikian juga akhlak yang jelek. Akhrajahu Tirmidzi wa fi sanadi dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang lemah. Juga oleh Imam Sunani di Subul Salam. Ya, beberapa ayat alladzina yaquluna an-nasa bil bukhl, dan orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk bakhil. Nah, ini sifat yang jelek. Ya, demikian juga orang yang menyimpan hartanya. Innal ladzina yakunizuna yani dzahaba al-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabar gembira, yang berikan kabar mereka dengan siksaan yang pedih. Ini tentang sifat orang yang bakhil. Demikian juga walam nakunut imul miskin, sifat orang penghuni neraka, kami dulu tidak memberikan makan orang miskin. Dan bakhil itu disebutkan yaitu man'u zakah wal haq, yang menghalangi zakat dan kebenaran. Ya. Anahu mana'a kulla wajib, menghalangi yang wajib, itu kikir. Ya. Yang wajib-wajib tidak dia bayar. Ya. Faman mana dzalika kana bakhilan yanalu iqab. Kalau dia itu menghalangi yang ini tadi, maka dia itu orang yang bakhil dan mendapatkan siksaan. Ya demikian. Jadi yang wajib-wajib zakat dia tidak berikan, ini benar-benar bakhil ini. Ya, dia mendapatkan hukuman. Ya demikian. Kalau kemudian hal-hal yang dia itu sunnah, maka ya dia namanya kikir juga. Tapi tidak sampai mendapatkan dosa, tidak. Ya, yang dia itu tidak sampai kemudian sesuatu yang wajib. Ya demikian. Ini akhlak yang berikutnya yang kita jauhi, yaitu apa? Sifat kikir. Kemudian berikutnya hadis nomor 1498. Wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini riwayat Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabani ma qala, dua orang yang saling berdebat, sabba yasubu, mencerca. Dua orang yang saling mencerca. Maqala, apa yang keduanya katakan, fa'alal badi, apa badi itu? Bada'a, yakni orang yang mengawali. Maka atas orang yang mengawali dosanya. Maksudnya demikian. Oleh karena itu jangan kita mengawali apa? Mencerca.
Kalau orang kemudian membalas, dia tidak berdosa. Karena apa? Karena dia sekedar membalas. Ya, sebagaimana di sini yang sahih. Dua orang saling mencerca, maka yang mengawali itu yang berdosa. Fa'alal badi, maka atas dosanya orang yang mengawali. Malam ya'tadil madlum, selama tidak melebihi. Ini ya tadi di sini ya, ini melampaui batas. Ya, udwan, yang melampaui batas. Selama tidak melampaui batas al-madlum, orang yang didolimi. Nah, itu syaratnya itu. Ada si B dicerca, maka si B membalas, dia tidak berdosa. Kecuali kalau si B itu membalasnya lebih lagi. Umpamanya ya, jelek, kamu anjing, itu jelek. Kemudian orang ini membalas, kamu anjing, kamu babi, menambah, maka dia dapat dosa. Kenapa? Karena dia menambah. Kalau dia cuma menambah semisalnya, ya ini membalas semisalnya tidak dapat dosa. Hadisnya ini. Ya demikian. Selama dia orang yang dolimi itu menambah, maka dia mendapatkan dosa juga. Akhrajul Muslim, sebuah Imam Muslim. Dalilnya dalam Al-Quran banyak. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, dan balasan orang yang berbuat jelek dibalas semisalnya. Banyak kisos kan demikian. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Ya, apabila engkau disakiti, fa'aqibu, maka balaslah. Ya, seperti yang kamu disakiti. Ya demikian. Kalau kemudian ditambah, maka pahalanya orang yang menambah itu, ya, maka dosanya orang yang menambah itu dapat. Jadi selama orang saling mencerca, maka yang pertama kali dia itu mencerca dapat dosa. Sedangkan yang menjawab tidak, paham? Kecuali kalau yang membalas ini tadi menambahi, maka dia dapat dosa. Demikian. Sampai di sini. Ya, ini juga menunjukkan apa? Celaan jeleknya akhlak saling mencerca. Subhanallah.